bersama Historia 91, di mana di video kali ini tentunya kita akan mempelajari bahkan pun membahas tentang sumber sejarah masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, kalau bicara tentang sumber sejarah masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia, tentunya ada beberapa sumber-sumber yang tentunya harus kita ketahui, bahkan kita pelajari bersama-sama. Yaitu sumber pertama, yaitu sumber dari India. Bukti adanya hubungan dagang tersebut dapat diketahui dari kitab Jataka dan kitab Ramayana, tapi tidak menyebutkan kapan India mengenal Indonesia. Kitab sastra India yang dapat dipercaya adalah kitab Mahanidesa yang memberi petunjuk bahwa masyarakat India telah mengenal beberapa tempat di Indonesia pada awal abad ketiga Masehi. Selanjutnya, sumber sejarah yang kedua adalah sumber dari Cina. Hubungan Indonesia dengan Cina diperkirakan telah berkembang pada abad ke-5. Bukti-bukti yang memperkuat hubungan itu diantaranya adalah perjalanan seorang pendeta Buddha, Fahian, pada sekitar tahun 413 Masehi. Fahian melakukan perjalanan dari India ke Yepoti atau yang kita kenal dengan Tarumanegara dan kembali ke Cina melalui jalur darat. Kemudian sumber sejarah yang selanjutnya adalah sumber dari Yunani. Nah, hubungan dagang antara Indonesia dengan India dan Cina dapat diketahui dari seorang Claudius Ptolemaeus. Dia adalah seorang ahli bumi Yunani. Dalam kitabnya yang berjudul Geographic yang ditulis pada abad kedua, Ptolemaeus menyebutkan nama Labadio yang artinya Pulau Jelai. Mungkin kata itu ucapan Yunani untuk menyebut Yawadipa yang artinya juga Pulau Jelai. Sehingga kalau kita lihat dalam kitab Ramayana, Yawadipa itu atau yang kita kenal dengan Pulau Jawa. Kemudian sumber sejarah selanjutnya yaitu adalah prasasti. Kita bisa melihat bahwa prasasti-prasasti tertua di Indonesia yang menunjukkan adanya hubungan Indonesia dengan India, misalnya prasasti Mula Warman di Kalimantan Timur yang berbentuk yupa. Semua prasasti ditulis dalam bahasa Sanskerta dan menggunakan huruf Palawa. Jadi prasasti-prasasti tertua yaitu tentunya kita mengetahui terdapat di kerajaan yaitu di Kalimantan Timur yaitu Kerajaan Kutai. Kemudian sumber sejarah selanjutnya adalah kitab kuno. Nah, kitab-kitab kuno yang ada di Indonesia biasanya ditulis pada daun lontar yang ditulis dengan menggunakan bahasa dan tulisan Jawa kuno yang juga merupakan pengaruh dari bahasa Sanskerta dan tulisan Palawa. Selanjutnya yaitu bangunan kuno. Nah, bangunan-bangunan kuno yang bercorak Hindu ataupun Buddha terdiri dari candi, stupa, relief, dan arka, di mana bangunan-bangunan tersebut merupakan corak dari pengaruh akan adanya agama Hindu dan Buddha. Di mana kita bisa melihat bahwa agama Hindu yang berkembang di Indonesia berbeda dengan agama Hindu yang berkembang di India. Agama dan kebudayaan Hindu disesuaikan dengan kebudayaan dan kepercayaan asli Indonesia yang di mana berintikan atau pemujaan roh leluhur, bahkan pun pemujaan terhadap bangunan-bangunan yang berbentuk dan memiliki daya kuat, daya saing yang kuat, bahkan pun kekuatan yang kuat, seperti animisme dan dinamisme. Jadi seperti itu berkaitan dengan sumber-sumber sejarah terkait dengan adanya atau lahirnya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Jadi pada intinya adalah agama Hindu, Buddha, agama Hindu dan agama Buddha lahir dan berkembang di Indonesia tentunya melalui beberapa sumber sejarah. Bahkan teori yang memperkuat akan keberadaan lahir dan berkembangnya agama Hindu dan Buddha. Oke, jadi sekiranya itu untuk materi kita hari ini dan tentunya terima kasih atas semuanya dan sekiranya ini semua dapat bermanfaat bagi Anda sekalian. Nantikan materi-materi atau video-video selanjutnya di channel saya Historia 91.